Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di GSDA Fajar Baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hati yang percaya akan kuasa kasih Tuhan, hati yang percaya akan kehadiran Tuhan di saat kami beribadah kepada Tuhan. Saat ini umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan merindukan kehadiran Tuhan, merindukan kuasa Tuhan, dan merindukan pimpinan Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah ini. Biarlah nyata kuasa dan berkat Allah mengalir. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ruangan ibadah di mana kami berada, di mana kami duduk, di mana kami berdiri, di sini ada Tuhan bersama dengan kami dan memberikan kepada kami peneguhan-peneguhan ilahi bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, bahwa Tuhan yang senantiasa
senantiasa menopang kehidupan kami, memimpin kami, dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ya Tuhan, kami membuka ibadah kami hari ini, saat ini, hanya di dalam satu nama, nama Yesus yang memberkati kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Allah kita yang baik, kita bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu hariku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhanku menyenangkanmu. Tuhan berubah hati ini, jadi berjaga untuk hormat-Mu, gemerlap bagai amat murni. Tuhan gerakkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tulus dan tidak tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senang-senang. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan berubah hati ini, jadi berjaga untuk hormat-Mu, gemerlap bagai amat murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tulus dan tidak tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan
sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Tolong hati kami supaya hati kami terbuka dan Roh Kudus bekerja melalui firman Allah, memberikan pengertian kepada kami sekalian ya, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Ke dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan membuka dalam Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 4, 5 dan 6. Mazmur pasal yang pertama ayat 4, 5 dan 6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tema firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul Goncangan Iman. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, suatu kali ada seorang nelayan pergi melaut. Nah, ketika dia pulang, dia memisahkan ikan yang besar dengan ikan yang kecil. Ya, ikan yang besar dia bawa pulang untuk dijual, sedangkan ikan yang kecil dibiarkan saja di tepi laut, di tepi pantai. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Tidak cukup dengan sekedar menjalankan ritual keagamaan. Tidak cukup hanya untuk pergi ke gereja. Tidak cukup dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohanian. Tidak cukup dengan melakukan doa. Tidak cukup dengan hal-hal yang rohani. Nah, ada yang perlu untuk diusahakan, ada yang perlu untuk dipertahankan. Iman harus dipertahankan, iman harus diusahakan, iman harus dikembangkan. Banyak orang yang mengawalinya dengan iman, tetapi mengakhirinya dengan kedagingan. Ya, awalnya baik, tapi akhirnya tidak baik. Nah, karena ada apa? Karena ada goncangan, ada ujian iman. Ya, sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan tidak ada permasalahan, tidak ada ujian. Pasti ada ujian, ada goncangan. Nah, bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Kalau iman kita bertumbuh, berakar dan berbuah, firman itu melekat dalam hati kita, kita akan dapat bertahan sampai akhir dan menjadi orang-orang yang pemenang. Ada beberapa hal yang patut untuk kita renungi sebagai seorang percaya mengenai bagaimana kita itu menang atas ujian iman. Bagaimana kita dapat bertahan dalam goncangan-goncangan iman ini. Yang pertama adalah seorang yang bertahan atau seorang yang bertumbuh dalam iman adalah seorang yang tulus hatinya kepada Tuhan. Tulus hati di hadapan Tuhan. Ketika dia beribadah kepada Tuhan, dia mempunyai hati nurani, mempunyai ketulusan di hadapan Tuhan. Tidak ada motivasi selain memuliakan nama Tuhan. Hatinya tulus untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, hatinya terakar dan memuliakan Tuhan. Yang seringkali memisahkan kita dari Tuhan adalah motivasi kita di hadapan Tuhan. Motivasi kita tidak tulus. Motivasi kita ada yang lainnya selain pada Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwasanya seorang yang hidup diberkati, seorang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan selalu kaya. Tidak demikian. Jangan sampai ada orang yang mempunyai pemikiran seorang yang percaya harus kaya. Tidak. Ya, jangan salah. Ya, jangan sampai nanti ada pemikiran, ada motivasi, ya orang Kristen harus kaya. Enggak. Nah, itu hal yang salah. Memang Tuhan bisa memberkati kita, tetapi ingat tulus hati di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, dengan memburu uang orang banyak menyiksa dirinya, meninggalkan imannya, ibadahnya di hadapan Tuhan.
Seringkali memang ketulusan hati kita, motivasi kita mengiring akan Tuhan itu diuji oleh Tuhan. Sampai di manakah ketulusan hati kita di hadapan Tuhan? Nah, ibu bapak dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita harus memiliki ketulusan hati, membangun kehidupan kerohanian kita dengan ketulusan hati ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan tulus hati, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita kecukupan. Kalau kita belajar untuk mencukupi diri kita dengan apa yang Tuhan berikan buat kita, itu sungguh luar biasa, memberkati kehidupan kita. Ya, iman harus dibangun dengan ketulusan hati. Yang kedua, iman harus dibangun dengan keikhlasan. Sebagai anak Tuhan, kita perlu ikhlas di hadapan Tuhan, harus ikhlas di hadapan Tuhan. Ya, ada yang mengatakan bahwa tulus dan ikhlas hanya sama. Nah, tetapi saya memisahkan antara tulus dan ikhlas. Ya, ikhlas itu kalau Tuhan ambil, apakah kita merelakannya? Rela hatikah kalau kita Tuhan yang telah memberi, Tuhan yang mengambil? Nah, sampai di mana kerohanian kita? Ada orang yang mengatakan bahwa ketika dia mendapat jabatan, dia terlihat rohani, menjadi majelis dia rohani. Ketika dia turun, ya bukannya menjadi majelis dan lain sebagainya. Nah, kurang lagi seperti itu. Nah, tetapi tidak demikian. Ya, ada kerelaan, ada ketulusan di hadapan Tuhan. Tetap menjaga kerohaniannya tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Ayub ketika diambil segala sesuatunya daripadanya, dia tetap ikhlas di hadapan Tuhan, rela hati di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah memuliakan nama Tuhan. Itu hal yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, iman harus dilanjutkan dengan ketulusan, iman harus dilanjutkan dengan keikhlasan. Nah, hal yang ketiga, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, iman harus dilanjutkan dengan apa? Dengan kesabaran. Ya, sesuatu yang baik tapi kalau tidak disertai dengan kesabaran tidak menjadi baik. Banyak orang yang tidak lulus dalam kesabaran. Anak-anak Tuhan, hendaknya kita belajar untuk bersabar, menahan diri. Memang tidak mudah, tetapi marilah kita bersama-sama mempertahankan hal yang baik yang ada pada Tuhan. Belajar bersabar, belajar menantikan Tuhan, belajar untuk mengendalikan diri kita di hadapan Tuhan. Bersabar, pasti sesuatu yang terbaik akan datang ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, jalan Tuhan bukan jalannya kita, ikutilah jalan Tuhan. Kalau kita bersabar ikuti jalan Tuhan, maka ya sesuatu akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Ada musim-musimnya, ada musim menuai, ada musim berbuah, di mana kita akan menerima sesuatu yang terbaik yang ada pada Tuhan. Tetapi harus disertai dengan kesabaran, ujian kesabaran. Nah, ibu bapak dikasihi Tuhan, sebagai penutup, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan pasti diuji, pasti mendapatkan goncangan, diayak. Nah, permasalahan buat kita adalah ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu, ujian iman, goncangan iman, apakah kita tetap mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap berpegangan dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Selamat itu tergantung daripada kita menyimpan firman itu dalam hati kita, berpegang pada firman itu ketika kita ingin mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Mari ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar daripada firman Tuhan, membangun kehidupan kita dengan ketulusan, membangun kehidupan kita dengan keikhlasan, membangun kehidupan kita dengan kesabaran. Saya percaya jika kita membangun kehidupan kerohanian kita, dasar iman kita selanjutnya dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran, ya sesuatu yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita.
terpujilah nama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan yang berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dalam setiap permasalahan hidup mereka Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tetap kuat dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang tahan uji. Mereka menjadi orang-orang yang tahan banting. Mereka menjadi orang-orang yang militan di hadapan Tuhan, yang tetap berpegang pada perjanjian-perjanjian Allah. Ingat akan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka sekalian supaya mereka dapat menyelesaikan pertandingan iman yang disertakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan pujian bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami mensyukuri anugerah Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami. Di dalam setiap musim, di dalam setiap keadaan kami sangat menikmati anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kami. Ketika kami berseru, berteriak, memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat datang untuk menemui kami dan memberikan jawaban atas teriakan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, supaya hanya Tuhanlah yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah iman kami terus ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh kembali mendengar dan menikmati berkat-berkat firman Allah, kami bersyukur ya Tuhan, kiranya ini akan memampukan kami Tuhan untuk tetap kuat dan tegar di hadapan Allah, tidak tergoncangkan oleh situasi dan keadaan apapun juga. Kami tetap terlindung, kami tetap terjaga, kami tetap menikmati anugerah Allah yang luar biasa ini. Terpujilah nama Tuhan. Engkau sudah memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan, oleh pujian penyembahan kami, melalui doa, melalui ucapan syukur kami, melalui ibadah yang kami adakan saat ini. Ya Tuhan, kiranya berkat Allah tidak pernah berhenti turun di atas keluarga kami masing-masing. Meskipun saat ini kami hanya bisa beribadah dari rumah kami masing-masing, berjauhan satu dengan yang lain, tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan selalu ada dan dekat bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mengimani, jikalau ada di antara umat Tuhan, jemaat Tuhan, atau di antara kami yang saat ini memerlukan kesembuhan daripada Tuhan dan kondisi fisik kami lemah, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan, kuasa ilahi ini mengalir atas tubuh kami, dan kami menerima kemenangan kesembuhan daripada Engkau. Ya Allah, Roh Kudus yang dahsyat dan ajaib, jikalau ada di antara kami yang sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengimani bahwa Tuhan membuka jalan untuk kami, sehingga ada pintu berkat, ada pintu pekerjaan untuk anak-anak Tuhan masuk ke sana, dan di situ ada pertolongan, ada berkat Tuhan yang Kau siapkan bagi keluarga kami masing-masing. Jikalau anak-anak Tuhan saat ini yang sedang sekolah atau kuliah, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka fokus Tuhan belajar, fokus belajar Allah, sehingga disitulah Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, hingga masa depan mereka adalah masa depan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Karena mereka fokus belajar, maka mereka sampai kepada janji-janji Allah, karena mereka ada anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, beribadah, menyembah, dan melibatkan dalam studi kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat daripada Tuhan menguasai anak-anak yang sedang belajar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sejak kecil mereka dididik, sejak kecil mereka mengenal Allah, karena orang tua mereka mengarahkan mereka. Kiranya apa yang diarahkan oleh orang tua mereka Tuhan, mereka boleh taat, mereka boleh melakukan, karena semuanya itu adalah jawaban atas doa-doa kami, karena mereka memiliki orang tua yang takut kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, ya Tuhan, kami tidak akan bosan-bosan berdoa, berseru kepadamu, karena disinilah kekuatan kami dalam hadirat Allah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan iman saat mereka mengalami pergumulan. Kiranya Allah, kemenangan daripada Tuhan akan nyata di dalam kehidupan mereka, karena mereka sesungguhnya hanya bergantung, berharap kepada Tuhan. Diberkatilah mereka yang berharap kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang dapat diandalkan, kepada Allah yang menjanjikan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, bersama dengan staf kabinet yang lain, dan juga kepala-kepala pemerintahan yang ada di daerah Tuhan. Berikan kerjasama supaya bangsa ini Tuhan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada, khususnya dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, karena campur tangan Tuhanlah, maka pemimpin kami, bangsa kami boleh mengalami Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan, kami boleh melihat saatnya, waktunya Allah akan menggenapi janji-Mu.
Dan saat itu kami akan mengatakan Allah bahwa apa yang kami terima, apa yang kami hadapi, semuanya dalam pengendalian Allah. Dan corona ini bisa lewat, bisa kami lalui bersama dengan kekuatan daripada Allah. Oleh karena ada kerjasama antara satu pemimpin daerah dan pemimpin daerah yang lain, antara Bapak Presiden dan juga para menteri kabinet yang ada, semuanya Tuhan bekerja sama untuk satu tujuan, supaya negeri ini makmur, negeri ini sejahtera, negeri ini mengalami pemulihan secara ekonomi dan juga secara kesehatan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati ibadah ini, dan sekarang umatmu, jemaatmu akan menerima berkat kembali daripadamu. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu, dan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Allah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus akan terus menyertai kehidupanmu. Dan Roh Kudus akan terus membimbing, mengarahkan, dan terus memegang kehidupanmu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar firman Allah dan melakukannya dengan baik dan benar di mata Allah. Engkau diberkati oleh Allah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Naikkan pujian, terima kasih Yesus.